Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Indasari dari UPTD SMP Negeri 3 Pangalet dan rekan saya Lukmadona Leonansi Liawa dari UPTD SMA Negeri 1 Pangalet. Darniati SPD dari UPTD SMP Negeri 3 Pangalet. Kami calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Mamuju Tengah akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dalam proses percakapan coaching terdapat 3, yaitu sebagai observer atau pengamat, coach, dan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruth. Iya. Hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan rekan sejawat Ibu. Sebelumnya saya sebagai observer pada hari ini akan mengajukan beberapa indikator dari proses penilaian saya, Bu. Yang pertama adalah Ibu nanti melakukan proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian jangan melupakan tentang prinsip coaching, diantaranya yaitu ada 3, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelum Ibu memulai coaching, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu ya? Boleh, Bu, silahkan. Ya, pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti ini? Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching saya ke depannya, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang benar, Bu. Ya. Berikutnya Bu, dari ketiga kompetensi tadi, secara spesifik kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau secara spesifiknya, Bu, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif. Baik. Kemudian yang terakhir Bu ya, tentang indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan nanti dicapai pada proses coaching kali ini? Kalau masalah indikator ketercapaian, tentunya solusi coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Iya, baik. Jadi semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar Bu ya. Silahkan Ibu melaksanakan percakapan coaching dengan rekan sejawatnya. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, Bu. Keluarga sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau kita, Bu? Alhamdulillah sehat sekali, Bu. Baik, Bu Indah. Semalam saya mendapatkan SMS dari Bu Indah. Katanya Ibu Indah ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan saya. Kalau boleh tahu sesuatu penting apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Betul sekali Bu, saya ingin membicarakan tentang masalah saya ini Bu. Kan ini saya wali kelas Bu ya, saya pusing sekali menghadapi 2 siswa saya ini. 2 siswa saya ini kan hampir tidak naik kelas ya. Kenapa dia tidak naik kelas? Hampir tidak naik kelas karena kehadirannya kurang sekali. Cuman ketika rapat kenaikan kelas itu kami memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk tetap hadir karena melihat dari perilakunya yang alhamdulillah masih baik. Nah, kemudian setelah itu saya memberikannya pendekatan supaya dia motivasinya untuk ke sekolah itu ada. Kemudian pada saat penerimaan rapor saya juga berdiskusi dengan orang tuanya tentang bagaimana perilaku dan kehadiran anaknya tersebut. Cuman pada saat tahun ajaran baru ini sudah 3 hari tidak hadir anaknya, jadi itu saya sangat pusing Bu. Tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi anak tersebut. Jadi maksud Ibu Indah ingin berbicara dengan saya terkait permasalahan siswa Ibu yang kehadirannya di bawah 80% ya Bu. Ibu Indah juga sudah melakukan berbagai pendekatan. Nah, kira-kira apa yang Bu Indah harapkan dari percakapan kita nantinya nih Bu? Kalau yang harapan saya setelah berdiskusi dengan Ibu, tentunya kepusingan saya terhadap peserta didik saya itu bisa teratasi.
saya bisa memiliki solusi atau ide-ide dari percakapan kita ini, apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya lakukan kepada murid saya ini. Jadi harapan Ibu ada solusi ya Bu ya yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini. Nah, sejauh ini usaha apa saja yang Ibu lakukan terkait permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, kalau usaha yang saya selama ini lakukan itu tadi, pertama saya sudah melakukan pendekatan dengan murid saya sudah berdiskusi dengan orang tuanya terkait kehadirannya. Ya itu Bu, usaha yang itulah yang sudah saya lakukan. Jadi usaha yang Ibu Linda lakukan selama ini melakukan pendekatan dengan menghubungi langsung orang tua murid. Nah, menurut Bu Indah, usaha yang Ibu Indah lakukan selama ini apa sudah maksimal atau belum, Bu? Kalau menurut saya sih Bu ya, menurut saya itu sudah maksimal. Sudah maksimal. Nah, kira-kira nih Bu Indah ya, kalau kita menskalakan nih dari skala 1 sampai 10 untuk usaha maksimal yang Ibu Indah lakukan, kira-kira Ibu Indah berada pada skala berapa, Bu? Kalau mau diskalakan Bu ya, mungkin saya baru skala 6 Bu ya. Karena kenapa? Karena ini kan saya sudah berusaha melakukan pendekatan tadi, sudah berdiskusi dengan orang tua ketika penerimaan rapor, tetapi anaknya masih tidak ke sekolah. Ya, jadi menurut Ibu Indah masih berada pada skala 6. Nah, apa Bu Indah berkeinginan untuk meningkatkan ke skala yang lebih ideal lagi dalam hal ini skala 10 misalnya? Ya tentu kan sebagai guru ya, apalagi saya wali kelas, pasti ingin skala 10, skala ideal. Nah, Ibu Indah menginginkan skala yang lebih ideal dalam hal ini skala 10. Nah, usaha maksimal apa nih yang Ibu lakukan selanjutnya dalam mewujudkan skala maksimal tersebut? Usaha yang akan saya lakukan, oh iya, mungkin saya bisa menghubungi secara langsung lewat handphone, biar lewat chat atau telepon ya Bu ya, untuk mengetahui alasan kenapa anaknya tersebut pada hari itu tidak datang. Jangan sampai saya berpikiran yang negatif, ternyata ada halangan yang betul-betul membuat anak tersebut tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian jika besoknya anaknya tidak hadir lagi, saya terpaksa mengunjungi atau saya akan mengunjungi orang tua anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut izin dari rumahnya pergi sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Jadi itu yang saya insya Allah akan lakukan. Jadi terkait pemaparan Ibu tadi, usaha maksimal selanjutnya yang akan Ibu lakukan adalah dengan mengadakan kunjungan langsung ya ke rumah orang tua siswa tersebut. Nah, tentunya Bu dalam menjalankan rencana Ibu selanjutnya untuk memperoleh usaha yang maksimal, tentunya Ibu melibatkan seseorang. Nah, dalam hal ini siapa saja yang Ibu libatkan dan apa yang Ibu butuhkan dalam menyukseskan rencana tersebut? Saya mungkin butuh keterlibatan dari guru BK Bu ya. Guru Kenapa guru BK? Karena siapa tahu dalam psikolognya itu anak-anak perlu digali, kemudian anak itu mau curhat ke BK-nya, kemudian saya juga butuh keterlibatan dari orang tua tentunya tentang bagaimana dia orang tua tersebut bisa memotivasi dan membimbing anaknya di rumah. Ya, terkait usaha maksimal yang Ibu dilakukan tadi dengan melibatkan orang tua siswa, kemudian Ibu Indah juga melibatkan warga sekolah, dalam hal ini guru BK ya Bu ya? Ya betul Bu. Nah, baik Bu Indah, terkait percakapan kita hari ini, kesimpulan apa sih yang Ibu Indah dapatkan dari hasil percakapan kita yang begitu singkat ini? Alhamdulillah Bu ya. Tadi kan dari awal saya pusing sekali tentang masalah dua siswa saya ini, anak wali saya ini. Kemudian dari hasil percakapan kita, dan ternyata saya terbuka pikirannya, memiliki ide-ide langkah-langkah ke depannya yang akan saya lakukan. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu telah meluangkan waktunya Bu ya. Jadi dari hasil percakapan kita ini, Ibu Indah pikirannya lebih terbuka dan Ibu Indah telah mampu menemukan solusi terkait permasalahan yang Ibu Indah hadapi selama ini. Baik Bu Indah, mudah-mudahan apa yang Ibu Indah rencanakan ke depannya terkait usaha maksimal yang akan Ibu rencanakan dengan melibatkan warga sekolah dalam hal ini guru BK dan Ibu Indah juga melibatkan orang tua siswa, mudah-mudahan dapat terus berjalan dengan lancar dan maksimal mungkin.
tetap semangat ya Bu Indah dalam mendidik anak-anak. Iya Bu. Alhamdulillah Bu Darni, proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan lancar. Sebagai pertanyaan pasca observasi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa Bu ya? Bisa Bu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana tanggapan Ibu terhadap indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching tadi? Menurut tanggapan saya Bu, dalam proses coaching saya tadi, saya sudah melaksanakan alutsista. Saya sudah menanyakan tujuan dari permasalahan coach tersebut. Saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach tersebut terkait rencana aksi dan bentuk pertanggungjawabannya ke depan, sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi sendiri terkait permasalahannya. Baik, jadi melalui pengamatan saya tadi selama proses coaching, Ibu Darni memang sudah mendengarkan dengan aktif beberapa catatan yang bisa saya buat tadi. Ibu sudah merespon jawaban dari rekan Ibu tadi, kemudian sudah menuntun coaching menemukan solusi-solusi sendiri atau ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Terakhir Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching ke depannya? Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, terkait pelaksanaan coaching saya selanjutnya, yaitu selain mendengarkan secara aktif, tentunya saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi untuk kedepannya. Ya, jadi baik sekali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya. Semoga proses-proses coaching yang akan Ibu lakukan lebih bisa lagi meningkatkan kompetensi Ibu, kemudian bisa mencapai tujuan dari percakapan coaching Ibu dengan rekan atau coaching yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih Ibu hari ini. Terima kasih juga Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.